teman kita sholat rawatib, sholat tahajud, waduh saya merasa kurang. Kalau kita mungkin berteman orang bodoh, mungkin wah sudah pintar sendiri saya. Begitu kita berteman dengan ulama yang ahli ilmu, waduh saya masih jauh. Demikian juga kalau kita mungkin berteman orang hidup tidak ada dakwahnya, kita merasa masya Allah. Tapi begitu kita bertemu dengan orang yang menghibahkan hidup mereka untuk dakwah, kita merasa kecil. Waduh saya belum ada apa-apanya. Maka ini juga menjaga untuk istiqomah tadi. Jadi itu lingkungan, teman, segala macam itu juga berpengaruh. Ya, kalau kita berpikir negara, maka negara itu yang sebenarnya akan menciptakan orang istiqomah. Jadi memang ini kalau kita bicara istiqomah ini tidak bisa diserahkan juga kepada individu, harus negara yang melakukan. Coba bayangkan misalnya para jamaah pada saat salat Jumat disebutkan ittaqullah, bertakwa kepada Allah SWT. Begitu keluar dari masjid, apa yang dilihat? Kemaksiatan. Temannya korupsi semua. Kemudian sistem yang berlaku juga bukan sistem yang membuat dia taat. Kalau dia hakim, dia memutuskan dengan hukum selain Allah SWT dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini juga kalau kita lihat memang diperlukan ini, gitu. Ya, istiqomah untuk itu. Walaupun tentu kita tidak bisa mengatakan dan tidak boleh mengatakan, wah negaranya wajarlah kita bisa begini, enggak. Justru kita berjuang untuk mengubah negara yang menjaga orang istiqomah. Nah kalau kita bicara tentang waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, itu menjadi lebih dahsyat lagi. Berarti kita tidak hanya berbicara tentang istiqomah diri kita, tapi kita juga berbicara bagaimana orang lain istiqomah. Yang lebih dahsyat lagi. Bagaimana orang lain bisa beriman, bagaimana orang bisa istiqomah. Dan itu negara yang menjamin. Caranya apa? Caranya itu melarang berbagai macam kemaksiatan. Kalau misalnya sekarang kan ada orang mengeluh apa keluhannya? Keluhannya itu kan jangankan yang halal, yang haram saja sulit. Maksudnya yang halal itu enggak ada. Penghasilan itu yang ada itu haram, itu pun susah dicari.